Kita lanjutkan dialog yang semakin agak sedikit panas ya di hari Sabtu pagi. Saya mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau kita tadi dengarkan dari Mas Adi Pray mengatakan bahwa sebenarnya PDI Perjuangan ini sudah menggembok gitu, bukan lagi dikunci yang bisa dibuka tapi digembok loh. Bener, Nah kemudian iya, makanya kemudian juga dari Bang Noel sendiri mengatakan bahwa sebenarnya pertemuan itu agendanya sudah ada di atas meja Presiden. Bagaimana nih Bang, benarkah PDIP sudah menggembok gitu pintu untuk pertemuan ini? Digembok, dibuang ke laut lagi kunci. Ya, kalau dari pernyataannya Bung Noel tadi kan monyet aja mau diketemui, kenapa nggak bisa datang untuk bertemu aja nggak bisa gitu. Apalagi agendanya sudah ada di atas meja gitu kan. Ini justru pertanyaan siapa yang sebenarnya punya masalah gitu kan. Ya saya kira kan kemarin kan kalau misalnya kan momentumnya Lebaran kan itu open house untuk sahabat-sahabat dekat. Tapi justru beliaunya tidak datang kan. Artinya ada yang salah pada beliau mungkin. Oke. Ada Jadi kalau saya bisa konfirmasi kalau Pak Presiden saya kira di situ Jokowi dan kemudian melemparkan Mas Hasto, saya kira tidak adil juga gitu. Oke. Bang Andreas, artinya dengan pernyataan Bang Andreas tadi, kalau misalnya Pak Jokowi berkenan untuk datang ke Bu Mega, diterima dengan pintu terbuka, tidak ada gembok-gembokan? Saya nggak tahu kan rumah itu nggak pernah digembok. Kalau kita mau lihat apa, ya semua juga tahu kenapa bisa pergi ke tempat lain ke Tengku Umar nggak bisa gitu kan. Kan dari pernyataannya Bung Noel tadi kan sebenarnya di dalam satu kalimat itu orang bilang apa? Ada kontradiksi interminis gitu. Ada pernyataan yang bertolak belakang satu sama lain. Gitu kan. Di satu pihak bilang mau, yang maunya tadi mau diketemuin, tapi di pihak yang lain datang aja nggak mau gitu. Ini kan kontradiksi gitu kan. Jadi dalam pernyataan di dalam satu statement pernyataan ada ya pertentangan antara satu kalimat dan satu frase dan frase yang lain gitu. Baik. Ya, problemnya ada di mana gitu. Kan kita semua tahu gitu kan. Ya, Bang. Gimana Bang? Ini masalahnya bukan di Bu Mega. Bu Mega buka-buka aja sebenarnya. Tinggal mau datang kalau saling tunggu nggak ketemu-ketemu Bang, kenapa nggak jalan langsung? Saya konfirmasi sekali lagi bahwa pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega itu sudah di atas mejanya Pak Jokowi. Pertama itu. Kedua, Pak Jokowi sampai detik ini yang ada di kepala dan hatinya, Bu Mega itu adalah mentor ideologinya beliau. Mentor ideologi ya, itu mungkin ada di kepalanya aja. Bayangkan itu bentuk penghormatan dan penghargaan beliau. Nah gitu artinya kan sah-sah saja, berarti tinggal menunggu Presiden untuk berangkat ke sana. Lah, iya. Nah, apa yang menunda? Saya nggak tahu. Bang Noel bilang. Saya nggak tahu. Akhirnya dampaknya sampai ke Pak Prabowo juga terkendala, di hold juga beberapa pertemuan yang sudah diagendakan. Akhirnya ini kayak apa? Mata rantai yang nggak jelas ini mau kemananya gitu loh, nggak terselesaikan. Nah kita kan mau ya bangsa ini ke depan ini guyup-guyup lah. Toh agenda 5 tahunan persoalan pesta demokrasi kan memang sudah teragendakan oleh negara dan konstitusi. Nah bangsa ini mau 1000 tahun, 5000 tahun, ya tetap harus ada dong gitu loh. Jangan gara-gara hanya agenda 5 tahun, begitu lagi nanti baperan gitu. Akhirnya apa? Politisinya hanya mewariskan apa? Kebencian, dendam, akhirnya nggak selesai. Dan kita kan mau siapapun pemimpinnya, ketika menghadapi kontestasi demokrasi, kemudian pilihan rakyat tidak memilih yang A, yang lantas kemudian yang dipilih B, ya ucapinnya selamat gitu loh. Karena saya tidak mau melihat dalam kontestasi politik ini memakai istilah kalah menang, saya nggak mau. Karena memang bukan dalam ring tinju gitu loh. Jadi ya berharap ke depan ini silaturahmi ini ada lah ya. Dan saya juga tidak mau memakai pilihan kata soal rekonsiliasi. Orang tidak ada masalah, nggak ada yang berantem. Gitu loh. Mas Adi Pray, kalau tadi bilang Bang Andreas bilang sebenarnya fine-fine aja gitu, rumah nggak digembok. Nah artinya kalau misal dari pengamatan Mas Adi Pray, sebenarnya ini akan terjadi paling tidak pertemuan dalam waktu dekat, atau jangan-jangan nunggu dulu hasil dari Senin 22 April? Saya kira butuh waktu sekitar 50 tahun. Lama banget. Saya menghitungnya. Itu kayak udah kelar banget semua ya. Saya menghitungnya pertemuan antara SBY dan Bu Mega itu kan butuh 25 tahun. Itu pun tidak terjadi. Saya coba kali lipatkan. Jadi Pak Jokowi kalau mau bertemu dengan Mbak Mega, rasa-rasanya minimal 50 tahun. Minimal
50 tahun loh. Bang Andreas Kan per hari ini Megawati dengan Pak SBY nggak pernah ketemu. Iya, Secara official dipertemukan sebagai rivalitas politik yang terjadi sejak 2024. Sejak 2004 maksud saya. Jadi Pak Jokowi yang anggaplah luka politiknya dengan PDIP itu terbangun sejak 2024, ya saya kira hitung dari sekarang. Kurang lebih 50 sekitar tahun loh, Mas 25 dan Adi, 25 tahun yang akan datang. Ini yang kemudian menurut saya sulit untuk mempertemukan. Ini kan soal bagaimana konflik di internal partai. Kan kita tahu bahwa dalam sejarah-sejarah perang dimanapun, termasuk perang di babat tanah Jawa ini, perang antar saudara itu jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan yang lain. Jadi ini yang saya sebutkan kenapa memang agak. Yang kedua bagi saya, per hari ini pun rivalitasnya kan tidak terlampau terbuka. Per hari ini PDIP masih menjadi bagian dari koalisi dan hampir mendukung semua kebijakan politiknya Pak Jokowi. Enggak ada persoalan apapun yang cukup serius. Yang menjadi cukup serius itu karena perbedaan politik di 2024. Jokowi menjadikan Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo Subianto jadi presiden dan mengalahkan Ganjar yang diusung oleh PDIP. Kan di situ letaknya. Dan per hari ini pun konfrontasi politiknya tidak terlampau signifikan. Bertemu dan tidak bertemu sekalipun bukan hanya tidak mengubah apapun. Bagi saya nggak apa-apa. Untuk apa juga bertemu kalau pertemuannya palsu? Tidak didasarkan pada niat yang baik untuk melakukan rekonsiliasi yang sesungguhnya. Tapi kalau Saya kira di situ misalnya konteksnya. setelah tanggal 22 nanti kemudian pemerintahan Prabowo Subianto merangkul PDIP untuk masuk, bisa berkurang nggak dari 50 jadi 10 tensinya misalnya berkurang tiba. begitu. Sulit Mas. Kalau publik kan berharap sebenarnya Prabowo ini kan bisa menjadi bridging yang bisa menjembatani antara komunikasi yang buntu antara Jokowi dan Megawati. Tapi kan saya kira ini tidak akan sukses juga. Jokowi 2 kali jadi presiden tidak mampu menjembatani antara Megawati dengan Pak SBY. Betul. Jadi inilah yang kemudian sebenarnya ketika terjadi konflik antara Jokowi dan Megawati, yang ditarik itu juga Prabowo. Jadi Prabowo itu dalam kondisi yang sangat rumit saat ini, sangat dilematis. Seakan-akan terjebak pada cinta segitiga yang rumit. Tapi politik ya, politik iya, ya. karena satu sisi harus diakui Jokowi sampai hari ini pun adalah presiden. Sementara Prabowo masih menhan, tentu ingin merawat hubungan komunikasi politiknya. Pada saat yang bersamaan publik tak bisa membantah ada hubungan yang cukup mesra dan cukup lama yang sudah terbangun antara Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi kalau ditanya apakah Pak Prabowo akan menjadi bridging, per hari ini nggak mungkin. Tapi setelah tanggal 20 Oktober, setelah pergantian presiden, mungkin ada cahaya di ujung terowongan. Keren kata-katanya Bang Andreas, silakan Bang. Ini jadi artinya jangan-jangan tidak akan kejadian gitu pertemuan antara presiden dengan Ibu Mega. Ya sebenarnya yang mau ketemu itu siapa? Dan yang harus ketemu itu siapa? Kan tadi kan Bung Noel sendiri di dalam penjelasannya katanya sudah bertemu presiden, ya, sudah ada agenda di atas meja, tapi tidak dilakukan. Maunya bisa ketemu, tapi ke Tengku Umar nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya ini ada hal apa gitu? Ada mungkin ada ganjalan psikologis di Pak Jokowi sendiri gitu kan? Justru ya dan mengkambing hitam kan, dikambing hitam kan Pak Hasto gitu, kan nggak adil juga gitu kan? Jadi ya kalau memang bisa bertemu ya ketemu, tapi kalau nggak bisa, ya kalau saya bilang tadi, biarkanlah sejarah yang akan menilai siapa yang Brutus, siapa yang Caesar di situ. Itu sejarah Romawi gitu. Jadi siapa yang pengkhianat, siapa yang merupakan pahlawan di situ. Sejarah akan menilai. Kan toh Romawi tetap berjalan gitu kan. Jadi ya ini adalah pelajaran politik. Ada pelajaran politik yang buruk, ada pelajaran politik yang baik gitu untuk bangsa ini gitu. Dan ini terjadi gitu kan. Baik. Secara tidak langsung diminta jawab nih siapa yang Brutus, siapa yang Caesar, Bang. Ya, siapa yang biar siapa yang rakyat yang pahlawan. menilai. Saya nggak punya hak moral untuk menilai hal itulah. Biar gimana pun nanti kan rakyat melihat. Kan ada peristiwa juga di mana waktu Pak SBY juga 10 tahun tidak berteguran, tegur sapa. Padahal rakyat ingin, biar gimana pun Pak SBY juga kan pimpinan saat itu, mantan presiden, berharap ada semacam silaturahmi atau rekonsiliasi lah. Saya pakai kata rekonsiliasi karena memang kayak ada masalah. Nah, soal Jokowi dengan Bu Mega nggak ada masalah, gitu loh. Jadi cahaya di ujung terowongan akan dijaga mana, gitu. Makanya pertanyaan saya, ada nggak masalah yang ideologis, gitu loh. Karena Bu Mega ini sangat ideologis ya. Apalagi beliau kemarin mengawal soal pemilu. Ini sangat konstitusionalis orangnya loh, Bu Mega ini. Dia taat pada sebuah aturan. Nah, itu loh maksud saya, roh-roh itu yang paling penting disampaikan ke publik.
Bu Mega sudah bicara tentang bagaimana memperjuangkan demokrasi yang dulu gelap menjadi terang hari ini. Nah, hari ini ada problem konstitusi yang menurut pandangan kawan-kawan yang 01, 02 bahkan melihat juga 03 ini ada masalah. Nah, ayo sama-sama kita perbaiki, kita buat catatan bahwa ini harus kita perbaiki bersama. Nah, itu yang kita inginkan loh ke depan. Bukan guyup-guyup palsu yang tadi disampaikan Adi. Wah, salaman doang, senyum-senyuman. Kalau Bu Mega dengan Pak Prabowo kan enak. Wah, enak juga loh ya sekarang menang. Iya lah Bu, gitu loh. Nah, maksud saya sama Pak Jokowi juga gitu dong. Ayo ke rumahku main, makan lagi yuk. Jadi perlu ada kode-kode ini, kayaknya gitu loh. ya untuk lebih lanjut ada makanan ya. enak di meja saya, kan enak kayak gitu-gitu loh. Memang tidak ada perbedaan secara ideologis ya. Ini kan persoalan secara politik aja. Nah, Ketika manuver yang dilakukan oleh Jokowi merestui Gibran maju Pilpres, kan itu letak huru-hara dan gempa bumi politiknya. Kalau bumi lah. pertemuan ini dilakukan sebelum Gibran misalnya jadi wakil Presiden Prabowo, mungkin pintu itu terbuka seluas-luasnya. Tapi setelah itu terjadi nggak ada pertemuan. Ataupun misalnya ini pertemuan misalnya untuk apa? Sudah tidak mungkin bisa mengubah apapun hasil pemilu. Udah sederhana itu aja Pak. Kalaupun toh tidak bertemu saya kira tidak akan runtuhlah dunia ini. Biarkan Oke. aja. Ini menjadi luka politik yang entah kapanpun akan ada obatnya. Waduh, luka Insya Allah politik ya. kalau Pak Jokowi dan Bu Mega tidak bertemu, mungkin anak-anak di bawahnya akan bertemu. Nah. Wah, menarik sekali, kita Kodenya akan tuh tunggu. ya, mungkin Kita akan ya. tunggu apakah cahaya di ujung terowongan ini akan Benar. tetap terjaga atau redup dengan sendirinya padam di kemudian hari. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Mas Noah. Adi Pray, Terima kasih Bang Mas Adi Noel. Pray. Terima kasih Bang Andreas Terima sudah kasih, bergabung. Bang. Oh, makasih. siap. Oke, ini kayaknya tampaknya bakal kita lanjutkan juga ya di lain-lain waktu ya pembahasan ini gitu ya. Masih seru, Politik dipanjangin masih seru. setengah jam lagi, sejam lagi masih seru sebenarnya. Tapi kita harus terbentur dengan durasi dan Iya. kita akhirnya harus undur diri nih. Kita harus pamit di penghujung akhir pekan ini. Semoga akhir pekan Anda bahagia, tetap terjaga dengan adanya cahaya di ujung terowongan. Wih, Apa lagu? cakep. Terima kasih semuanya ya. Kami pamit undur diri. Saya Alfa Tauhid. Saya Sira Safira, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Thank you, Pak Teh. Thank Terima you, kasih, Bang. Bang. Terima Thank you, kasih. Bang.